Kata Imam Al-Busiri di dalam masalah pengendalian hawa nafsu, beliau berkata, an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir rodho wa intaftimhu yanfatim. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. An-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir rodho. Kalau seandainya kamu biarkan dia nyusu, dia akan dewasa, dan walaupun dia dewasa, dia akan tetap nyusu kepada orang tua. Kalau nggak disapi ya tetap aja sampai gede, sampai TK, SD, bahkan sampai SMP, tetap aja dia pengennya nyusu walaupun sudah makan. Syabba ala hubbir rodho, dia akan dewasa tapi tetap menyukai susu, dia tetap tidak mau meninggalkannya. Wa in taftimhu yanfatim, tapi kalau disapi walaupun berat, suatu saat dia juga akan terputus daripada susuan itu. Kemudian beliau melanjutkan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasam. Berapa banyak hal-hal yang dijadikan indah untuk manusia dan ternyata itu membunuh dirinya. Min haitsu lam yadri anna summa fid dasam. Ketika manusia tidak tahu ada racun dalam makanannya. Terkadang kita merasa enjoy dengan sesuatu, kemudian kita lakukan terus-menerus, suka, tapi sukanya itu sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Padahal kalau kita telusuri, kalau kita terlalu larut, maka hal itu menyimpan banyak sekali kemudorotan. Makanan, kalau seandainya disarankan sama dokter, jangan banyak makan yang manis-manis, banyak minum air putih. Kalau bisa mah sering minum jamu-jamuan. Jamu-jamuan pahit. Secara normal manusia nggak suka yang pahit-pahit. Tapi yang pahit-pahit, yang baik pertama ini, kamu membenci sesuatu padahal banyak kebaikannya. Yang manis-manis enak di mulut, enak kita konsumsi, tapi ternyata itu adalah hal yang membahayakan untuk kita. Manusia kadang suka seperti itu. Dia mengejar sesuatu yang dia rasa hal itu memuaskan dahaganya. Padahal pangkat, jabatan, harta itu semuanya tidak akan bisa memuaskan dahaga anak manusia. Kata Rasul, tidak akan ada yang bisa mengisi sampai penuh, sampai benar-benar menjadikan anak Adam itu puas, kecuali tanah. Jangan diartikan secara lafziah, kemudian kita cari tanah masukin ke mulut sampai puas, enggak. Maksudnya, tidak ada yang bisa membuat kita puas dalam masalah dunia kecuali orang tersebut sudah meninggal, udah dikatakan udah puas, dia mau udah mendapatkan semuanya. Padahal kalau masih hidup, dia punya 10 perusahaan pun berusaha untuk mendirikan yang ke-11. Sudah punya 11, berusaha untuk mendirikan 12. Dan seterusnya seperti itu. Padahal kalau dilihat, itu merupakan suatu peluang yang menjadikan dia di posisi yang kritis, di posisi yang terkadang orang ingin mencelakakan. Kalau dia berada dalam kenikmatan dunia yang berlebih. Banyak orang yang gak suka kan? Kadang ada saking ngefansnya jadi pengen mencelakakan. Ada yang seperti itu manusia. Atau memang benci, haters, jadi akhirnya karena dia terlampau silau, mata saya sakit, saya pecahin aja sekalian. Itu kan manusia seperti itu. Maka ketika kita menggapai sesuatu, kemudian kita sukai, kita harus tahu bisa jadi yang kita sukai itu banyak keburukannya. Lebih baik hati-hati. Kalau dulu kan, kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab, ketika ada utusan dari orang luar kemudian datang, mana yang namanya Amirul Mukminin, ketika melihat ditunjukkan itu yang tadi, ternyata tidur di bawah pohon kurma, nggak ada pengawal, nggak ada apa. Utusan tersebut nangis. Anda tidak pernah berlaku zalim, Anda tidak pernah memakan harta
yang haram, Anda tidak pernah mencelakakan seseorang, Anda selamat. Anda tidak akan dicelakakan oleh orang lain. Itu normalnya seperti itu. Sedangkan penguasa-penguasa Romawi, Kaisar, itu mereka penjaganya berlapis. Tapi untuk yang zaman sekarang, walaupun orang seadil apapun, dia pasti akan jadi target. Kalau dia terlalu adil, ya jadi target dari orang-orang yang zalim. Apalagi zaman sekarang, orang yang lurus pasti dia akan menjadi incaran. Jadi inilah kaidah yang kita bahas, kaidah yang kedua yang kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 216. Banyak keadaan dalam kehidupan kita yang kita perlu untuk menengok kepada kaidah ini. Kita hafalkan kaidah ini, kemudian kita hafalkan juga artinya ayat ini. Semoga saja kita bisa ingat-ingat, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya seperti ini terus? Maka ingat kaidah ini. Ketika kita sudah terlanjur asik berleha-leha di dalam mengejar atau menikmati sesuatu, coba ingat kaidah ini. Kita kaji apakah ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang perlu kita benahi. Mungkin kita kurang bisa menyikapi takdir sebagaimana mestinya. Tapi minimal dengan kita banyak-banyak mengingat kaidah ini, maka keimanan kita terhadap takdir tidak banyak terlukanya. Kadang-kadang kita merasa, oh saya kayak gini, kok saya kayak gitu. Padahal kalau kita cermati, maka apa yang kita dapatkan lebih banyak daripada apa yang sebenarnya kita rasakan sakit. Kita sering fokus kepada rumput tetangga, rumput sendiri, merasa layu. Padahal bisa jadi rumput tetangga itu imitasi. Itu kan biasa dipakai untuk urusan rumah tangga, tapi bisa dipakai juga untuk dalam masalah kekayaan, dalam masalah anak-anak, dalam masalah jabatan, pekerjaan, penghasilan atau yang lain. Karena kita tidak tahu rumput tetangga itu berkah atau tidak, rumput tetangga itu asli atau tidak, atau jangan-jangan banyak racun yang dibubuhi. Sekali makan rumput itu mati atau yang lainnya. Nah, semoga saja kaidah yang kedua ini bermanfaat untuk diri kita. Semoga bisa dipahami, bisa diamalkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.